Kita sudah bicara inovasi. Kampus hukum sudah bicara inovasi. Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk mendukung perkuliahan mahasiswa dan pembelajaran dosen STH Manokwari. Itu kata kunci yang ingin kita wujudkan. Teknologi sudah menjadi standar seseorang itu mampu melihat luasnya dunia. Kalau tidak memahami teknologi, maka Anda adalah bagian dari orang yang tersisih. Tersisih ini, terasing dari pergaulan global. Oleh sebab itu, kalau Anda mau untuk juga memahami tentang arti manfaat daripada teknologi, maka Anda harus belajar. Pembelajaran kali ini adalah bagaimana menggunakan AI untuk menunjang Anda punya perkuliahan, untuk menunjang pembelajaran bagi dosen. Saya harap mahasiswa bisa mengikuti dengan baik. AI yang benar itu adalah otak kita. Ini hanya fasilitator, membantu dan menunjang. Jangan terbalik, ini yang jadi otak, ini fasilitator. Salah. Anda harus gunakan cara intelektual dulu. Di mana Anda merasa ragu terhadap konsep ide gagasan, coba cari literasi penunjang untuk membuktikan narasi Anda, kan begitu. Hari ini kita bicara tentang inovasi. Inovasi itu harus didukung dengan intelektual yang kuat, ya, supaya inovasi kita, kreasi kita itu mampu untuk memberikan dampak yang baik. Kita sudah bicara inovasi. Kampus hukum sudah bicara inovasi. Kita tidak bicara yang lain-lain. Konsep sekarang adalah inovasi. Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk mendukung perkuliahan mahasiswa dan pembelajaran dosen STH Manokwari. Itu kata kunci yang ingin kita wujudkan. Yang kita lakukan ini adalah bukan untuk diri kita STH saja. STH itu berbuat untuk banyak orang, berdampak untuk banyak orang. Kampus berdampak, itu berdampak bukan untuk internal kita, tapi berdampak juga untuk banyak pihak di luar. Mimpi terbesar kami adalah bagaimana pendidikan itu bisa merata. Saya sangat merasakan sekali gap itu ada di kita di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Makanya saya sangat senang sekali, saya andaikan boleh menangis itu hari di depan Pak Philip, saya menangis. Macam saya sudah lama berkuar-kuar untuk bisa bawa program berdampak, tapi baru Pak Philip orang pertama yang langsung gandeng tanpa babi bu. Tepuk tangan dulu buat Pak Philip. Jadi kalau kita di Google dan ASEAN Foundation itu kita menganut namanya inklusivitas, di mana semua orang punya kesempatan yang sama untuk belajar. Jadi bukan hanya Barat, bukan hanya Jakarta dan Bali, dan saat saya berkesempatan untuk membawa program AI Ready ASEAN, saya sudah bilang ke Google bahwa dan ASEAN bahwa saya akan memperkenalkan kalian, Indonesia bukan cuma Jakarta dan Bali. Kalian harus lihat bahwa Indonesia itu indah. Indonesia punya Indonesia Timur, Indonesia punya Papua. Saya perwakilan dari Google ORG dan ASEAN Foundation melalui yayasan saya namanya Kaizen Collaborative Impact. AI Ready ASEAN ini adalah program yang diinisiasi ASEAN Foundation dan Google berawal dari keresahan. Jadi keresahan banyak sekali pengguna teknologi khususnya di 10 negara ASEAN. Jadi program ini berjalan secara paralel di 10 negara ASEAN yang menyalahgunakan. Jadi
teknologi itu kan hadir untuk membantu, mempermudah, memperkaya referensi. Tapi ternyata di Indonesia, Pak Philip, itu ada banyak sekali yang menyalahgunakan. Nah, keresahan yang kedua selain penyalahgunaan adalah tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan itu kan berkaitan dengan tidak etis, kemudian tidak bertanggung jawab. Nah, campaign yang kami bawa adalah bagaimana setiap netizen itu bisa menggunakan AI yang etis dan bertanggung jawab. Isu global saat ini adalah ada banyak sekali anak-anak putus sekolah di Indonesia yang tidak mau lagi lanjut sekolah karena merasa bahwa AI sudah ada dan mereka tidak membutuhkan guru ataupun dosen. Nah, ini yang akan menjadi bencana sosial. Ini keresahan selanjutnya dari Google dan ASEAN. Jika ini dibiarkan terus-menerus, maka akan muncul yang namanya bencana sosial. Nah, oleh karenanya itu adalah dogma yang salah. Google dan ASEAN meminta kami untuk tolong dong kasih lurus itu otak-otak yang sudah bengkok-bengkok, kasih lurus dong gitu. Kasih lurus bahwa AI itu tergantung penggunanya.